Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan kuliah teknik pantai kita. Kemarin terakhir ini ya, panjang. Mau cek dulu suara saya terdengar ya. Bisa ditulis. Ya, oke. Ini yang terakhir. Jalan. Nggak bisa jalan ininya. Aduh. Bentar. Ini baru pakai sekali ini tuh. Kelihatan ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Oke, ini gambar perjalanan gelombang. Ini T1 berarti di waktu yang pertama, kemudian T2 setelah T detik, ya. Maka gelombang ini sudah berjalan dari titik 1 ke T detik, ya. Maka gelombang ini sudah berjalan dari titik 1 ke titik 2. Ya. Maka energi yang lewat titik 1 ini sama dengan PT, P kalikan T, ya. Titik 2, maka energi sepanjang 1 sampai 2 ini sama dengan E energi kalikan UF kalikan T. Ya. Maka mengikut hukum kekekalan energi yang lewat titik 1 dengan energi yang sebesar perjalanan dari titik 1 ke titik 2. Ya. Karena gelombang yang sebesar ini semuanya tadi mesti juga lewat di titik 1. Maka di sini diberikan persamaan PT sama dengan E kalikan UF kalikan T. Jadi ini dengan E kalikan UF kalikan T. Jadi ini energi yang lewat di titik 1 sampai titik 2. Maka dari sini diketahui UF-nya ini ya, akan sama dengan P per E, T-nya dicoret, akan sama dengan P
per E, T-nya dicoret, T-nya hilang. E per E ini akan sama dengan NC. Bagaimana rumusnya di atas. Di sini P sama dengan ENC. Maka P per E sama dengan NC. Atau UF ini adalah N kalikan. Kalau air dalam nilainya setengah, kalau air dangkal nilainya 1. Maka dari sini bisa diketahui pada air dalam cepat rambat gelombangnya ini separuh pada air dangkal. Karena N-nya ini setengah. Kalau air dalam, kalau air dangkal 1. Nah, UF ini bisa juga disebut dengan kecepatan rambat gelombang. Cepat rambat gelombang atau kecepatan gelombang. Cepat rambat gelombang atau kecepatan grup. Atau bisa juga ditulis dengan CG. Jika suatu gelombang menjalar pada suatu daerah yang paralel dengan puncak gelombang, jadi garis puncak gelombang dengan garis kontur ini sejajar, maka berlaku hubungan energi yang masuk sama dengan energi yang keluar. Sana sejajar dengan konturnya ini, ini dilihat di potongannya. Maka energi yang masuk di titik 1 sama dengan energi yang keluar, atau titik 1 dengan titik 2 ini akan seimbang atau tetap. Di sini P1 sama dengan P2. P tadi adalah ENC di titik 1. Di sini kalau ini air dalam maka N-nya sama dengan setengah. Kalau di sini air dangkal maka N-nya sama dengan 1 dan setengah. Kalau di sini air dangkal maka N-nya sama dengan 1. Atau kalau selain air dalam, N-nya nanti ada hitungan sendiri. Bisa dilihat di tabel nanti. E0, C0 ini NC. Sesuai dengan kecepatan pada tempat. Garis kontur ini garis yang menggambarkan kedalaman. Kontur depth kontur, garis kontur kedalaman. Kalau sejajar dengan garis puncak gelombang, garis puncak gelombang di sini, lihat ketika tampak atas, nanti garis konturnya sama dengan garis gelombang, puncak gelombang, maka berlaku persamaan ini. Atau persamaan ini. Setengah E0 C0 sama dengan ENC. Nah, kalau dengan menggunakan rumus ini, maka bisa digambarkan di sini. Ini garis puncak gelombangnya. Ini. Maka ini garis virtual energi. Maka persamaan ini didapatkan nantinya adalah P1 kalikan B1 akan sama dengan P2 kalikan B2. P-nya tadi ENC, B-nya adalah dari sini, ini E-nya NC kalikan B, ini E NC kalikan B. Sehingga dari sini jadi dimasukkan di nilai-nilainya ini. Kita lihat ada rho, ada G yang sama bisa dihilangkan. Dicoret, ada angka 8 juga bisa dihilangkan. Kemudian tinggal nanti ada H1, kemudian tinggal nanti ada H1, H2, N1, C1, N2, C2. Nanti bisa disamakan. Akar, karena di sini ada dalam kuadrat ya. Akar B1 per B2 refraksi
Ya. Jika B1-nya ini adalah sama dengan B0 atau pada air dalam, kemudian N1C1 per N2C2 dalam akar, ini yang disebut koefisien Suling, koefisien pendangkalan tabel. Ini kalau N1C1 pada air dalam atau N0C0. N0 itu adalah setengah, kemudian C0, ingat rumusnya C0 adalah lebih T ya. 2 dikalikan T atau ini nanti koefisien Suling, koefisien refraksi, ini nanti koefisien Suling, koefisien refraksi, ini nanti digunakan ketika terjadi ini pendangkalan, berubahnya kedalaman, ini menggunakan koefisien Suling, KS, kemudian juga ada koefisien refraksi, kemudian juga ada koefisien refraksi. Koefisien refraksi ini berbeloknya arah gelombang karena pendangkalan. Ini nanti akan menyebabkan perubahan tinggi gelombang, koefisien berubahnya tinggi gelombang sama akibat pendangkalan. Ini saya kasih soal dulu atau enggak ya? Kita lanjutkan dulu aja. Wave setup ini naik. Ini rumusnya adalah rumus empiris, jadi rumus yang dihasilkan dari penelitian yang dilakukan ahli dengan jumlah yang banyak. Maka di dalam ini naiknya muka air akibat gelombang, akibat perubahan kedalaman. Ini rumusnya ini 0,19 kalikan 1 min 2,82 kalikan 10 kalikan 1 min 2,82 kalikan akar HB per GT kuadrat kalikan HB. HB ini adalah tinggi gelombang ketika pecah, ketika terjadi pecahnya gelombang. Nah, biasanya dari hasil hitungannya ini, S ini adalah kurang lebih 15% dari tinggi gelombang pecah. Tinggi gelombang pecah 15%. Periode gravitasi, ya, GT kuadrat ini nolnya. Nah, gelombang pecah, gelombang pecah gelombang yang terpecah energinya, ya. Gelombang pecah ini gelombang yang terpecah energinya, sehingga setelah terjadi gelombang pecah ini biasanya tinggi gelombang akan turun atau lebih rendah. Ketika nilai ini H per L ini dilampaui, maka akan terjadi gelombang pecah. H per L ini biasa disebut dengan wave stiffness. Kecuraman ini menurut Mitch. Seper7 tangan H 2 pi D per L. Ini H per L maksimum. Sehingga kalau H per L-nya lebih besar dari ini, maka akan terjadi gelombang pecah. Atau menggunakan H0 per L0, ini menjadi seper7. Karena memang di laut dalam, tangan H2 pi D per L ini nilainya mendekati 1. Ya. Atau bisa
Atau bisa disebutkan di sini kurang lebih sudut tinggi gelombang, puncak gelombang ini mencapai 120 derajat. Kecuraman gelombang kecuraman gelombang kecuraman tinggi gelombang ini sebesar ini. Ini akan, kalau ini terlampaui maka akan terjadi pecah gelombang. Di air dangkal H per L maksimum 7 tangan H2 pi D per L. Tangan H2 pi D per L ini sangat kecil. Lihat, tangan 2 pi D per L mendekati nilai 2 pi D per L-nya, maka di air dangkal atau bisa didapatkan dari sini H per D maksimum adalah 0,9. Tinggi gelombang dibagi kedalaman air maksimum 0,9. Maka apabila tinggi gelombang dibagi kedalaman air lebih dari 0,9, kedalaman air lebih dari 0,9, katakanlah tinggi gelombang sama dengan kedalamannya, atau H per D sama dengan 1, maka terjadi pecah gelombang atau gelombang pecah di situ. Atau kalau dibalik, atau gelombang pecah di situ. Atau kalau dibalik, pada saat terjadi pecah gelombang, kedalaman di mana terjadi pecah gelombang dibandingkan dengan tinggi gelombangnya ketika pecah adalah sama dengan 1,28. 1,28. Ketika D per H sama dengan 1,28, maka di situ terjadi pecah gelombang. Nah, banyak ahli lain membuat rumusan atau perhitungan ini dengan heat slope, kemiringan atau kelandaian daripada dasar lautnya. Kalau dari sini ini tidak nampak, ini hanya dB per HB atau H per D atau H per L saja, tidak memperhitungkan kemiringan atau kelandaian dasar lautnya. Nah, ahli dasar lautnya. Nah, ahli yang lain memperhitungkan heat slope atau kemiringan, atau kalau di dalam matematika biasanya menjadi gradien, atau M disimbolkan dengan M. Maka nanti akan ada beberapa perhitungan yang menggunakan slope, beach slope ini, kelandaian pantai ataupun kelandaian dasar lautnya ini. Ini bisa dilihat di lampiran 2 dan 3, nanti ada grafik yang memperlihatkan hubungan ataupun kelandaian daripada dasar lautnya. Ini pengenalan, walaupun secara nyata di laut kita akan kesulitan untuk mengklasifikasikannya apakah surging. Tapi spilling ini biasanya pada gelombang yang agak landai. Kalau plunging ini gelombang tinggi, gelombang tinggi. Surging ini lebih landai lagi. Ini yang banyak dipakai untuk surfing. Ini berjalan dengan biasa. Kalau yang ahli di sini, ini yang lebih menantang. Jadi ada gelombang yang jatuh, wave run up, jatuh, wave run up, beda dengan wave set up. Wave run up ini naiknya air pada daratan, pada bangunan-bangunan pantai, daratan, pada bangunan-bangunan pantai, ini lebih diakibatkan karena dipengaruhi oleh permukaan daripada bangunan-bangunannya. Semakin licin, maka wave run up-nya akan semakin
Dan juga ini dipengaruhi oleh kemiringannya. Semakin landai, wave run up-nya akan semakin besar. Kalau curam, wave run up-nya juga semakin kecil. Nanti bisa dilihat, nanti ada berikan perhitungan wave run up. Ini nanti digunakan wave run up. Ini digunakan pada perencanaan bangunan-bangunan di pantai supaya elevasi bangunan tidak terlampaui oleh air. Ini harus diperhitungkan. Ini adalah nilai koefisiennya pada beberapa permukaan. Koefisiennya pada beberapa permukaan. Dan kalau beton licin biasa ini R-nya 0,9 hingga ini paling besar. Hingga ini paling besar wave run up-nya. Ini batuan. Ini rumput. Ini tetrapod. Ini adalah bentuk-bentuk beton, tetapi yang dibuat dengan bentuk-bentuk tertentu. Maka ini yang paling kecil. 0,5 atau setengah daripada run up-nya. Bottom friction ini adalah gesekan dengan dasar laut. Jadi kita lihat kalau pada air dangkal dulu, pergerakan partikel air ini akan menyentuh dengan dasar, ini akan menyentuh dengan dasar laut. Nah, gesekan dengan dasar laut ini akan memberikan pengaruh, yakni mengurangi daripada energinya. Sehingga akan terjadi kehilangan energi, kehilangan tenaga. Sehingga akan terjadi kehilangan energi, kehilangan tenaga. Sehingga ketika menjalar gelombang dengan sendirinya akan semakin kecil energinya, jadi tinggi gelombangnya juga akan semakin kecil. Lihat di sini. Ini pada air dangkal. Ini pada air dangkal. Maka di bagian bawah ini akan ada gesekan. Kalau diperlihatkan, bisa ini ya. Ini enggak muncul ya. Oke. Jadi kalau digambarkan ya, saya menggambarkan tapi kalau di sini kok enggak bisa ya. Pergerakan partikel air yang di sini, kalau yang di paling atas itu elips ya, kalau air dangkal elips semakin kecil, dan di sini pergerakannya hanya kanan kiri. Maka karena gesekan dengan dasar ini energinya berkurang, maka akan mempengaruhi perjalanan gelombangnya di sini. Maka tinggi gelombang di titik ini E akan lebih dari Hg, atau titik tinggi gelombang di Q akan lebih kecil dari tinggi gelombang di P. Kedalamannya sama, tapi karena terjadi gesekan, maka akan berkurang energinya, tinggi gelombangnya akan berkurang. Nah ini, di sini akan terjadi gesekan, makin kecil energinya ini. Ini mestinya bukan lingkaran ya, tapi elips ini. Ada yang lingkaran di dalam sini. Perhitungannya begini, dia akan ada koefisien friction. Jadi tinggi gelombang di titik I sama dengan tinggi gelombang di titik I
sama dengan tinggi gelombang di titik P kalikan koefisien frictionnya. Volume friction ini nanti bisa dilihat di grafik lampiran 7. Di grafik ini menggunakan satuan ini. Satuan ini. Ya. Nanti bisa ada grafik konversinya juga. Nah, kalau tadi pada dasar gelombang yang horizontal, kalau yang miring tetapi terjadi friction ya, di air dangkal tetapi terjadi ada landai menjadi lebih dangkal, maka yang diperhitungkan adalah rata-ratanya. Pada beberapa titik nanti kita akan berikan contoh soal. Pada satu kolam gelombang ukuran panjang 193 meter, lebar 4,57 meter, tinggi atau kedalamannya 6,1 meter, air setinggi 5 meter. Jadi masih ada 1,1 meter di atasnya. Jadi kedalaman D-nya adalah 5 meter. Kemudian dibangunkan gelombang dengan tinggi gelombang 1 meter, periode gelombang 4 detik. Periode gelombang 4 detik. Jadi 4 detik ini perubahan atau waktu dari tinggi gelombang ke tinggi gelombang berikutnya. Kita dihitung cepat rambat gelombang C, energi gelombang E, energi flux atau P, daya, panjang gelombang L dan cepat rambat kecepatan partikel air. Gelombang L dan cepat rambat kecepatan partikel air. Nah, kita ingatkan lagi bahwa di dalam setiap soal nanti yang dihitung pertama kali adalah L0. Yang dihitung pertama kali L0 tidak diberikan, bisa diambil G sama dengan 9,81. Nah, harus dihitung L, menambahkan L0 ini adalah GT kuadrat. Ya, GT kuadrat. L0-nya atau 1,56 T kuadrat. G-nya 9,81. 2pi. I-nya berapa? 3,14 kalikan 2 atau sama dengan 6,28. 9,81 6,28. 9,81 dibagi 6,28 1,56 T kuadrat. Jadi dari sini kita tahu bahwa T ini harus ada. Karena kalau T-nya tidak diketahui, maka tidak bisa dihitung. Ketemu L0 meter. Ini pembulatannya. 4 kuadrat 16 kalikan ini. Dapatkan 25 meter. Kemudian dihitung D per L0. D per L0. 5 per 25 sama dengan 0,2 dilihat di tabel. Saya masukkan tabel dulu. Tabel. Carikan tabelnya. Tabelnya. Oke. Tabelnya nampak ada ini? Ya? Ya? Enggak, ya. Pak. Enggak ya, sudah. Belum kelihatan. Oke, saya belum, Pak. Saya sharing dulu.
Ini nggak bisa sharing screen. Nampak ya? Dan nampak ya tabelnya ya? Udah Pak, tapi nggak jelas. Udah Pak, tapi nggak jelas. Nggak jelas. Enggak. Kurang besar, Pak. Pakai HP ya? Pakai HP ya itu ya? Pakai HP sih, Pak. laptop. Pakai laptop. Iya. Kurang gede aja, jadi Pakai laptop. iya. Kurang gede aja, jadi nggak jelas. Udah. Udah ya? Udah Pak. Nah. Oke. Bentar. Ini yang paling kiri inilah D per L 0. Ya, ini D per L0, kemudian di sebelahnya D per L, ini 2 D per L, ini ada KS, K, di paling kanan N. Ya. Jadi nanti tadi D per L0-nya adalah ini. Ya. D per L0, maka didapatkan nilai D per L adalah 0, kemudian di sini ada KS, ya. Di sini ada N. Ya. Ini KS-nya. KS-nya sekian. Ya. Jadi aduh nggak bisa double ya, kalau di zoom bisa. Oke, saya keluar dari ini, kita kembali ke ya. Oh 0,2 ya, tadi yang saya perlihatkan 0,02, keliru ya. Yang saya perlihatkan 0,02, keliru ya. Ya, tapi itu ini N-nya 0,6677, D per L-nya 0,2251. Jadi nanti ada tabel, nanti dilihat di tabel D per L0-nya. Tadi saya lihat salah menunjukkan ya, tadi 0,02. 0,02. Oke, nggak apa-apa. Kemudian dihitung L-nya menggunakan persamaan ini. D per L sama dengan 0,2251, berarti L sama dengan D per 0,2251. Ya. Kan L-nya adalah 22,2. Dijawab yang ini dulu. Panjang gelombang L ketemu 22,2 meter. Cepat lambat gelombang. C-nya adalah L per T 22,2 bagi 4, 5,55 meter. Kemudian tenaga gelombang 5 meter. Kemudian tenaga gelombang ENC, N-nya diketahui dari tabel. Ya. Oh. E-nya, itu ENC itu B. E-nya adalah ruwet per 8 kalikan RGH kuadrat per 8, RGH kuadrat per 8. Ya. Hanya ini 1 meter. Nah, tinggi gelombang rho GH kuadrat per 8, sehingga dapatkan ini nilainya 1256 Newton meter atau watt. E-nya ENC kalikan B. Mengapa kalikan B? Lebar kolamnya. Kalau P rata-rata, E rata-rata, N, B-nya itu diambil 1 meter. B-nya diambil 1 meter. Kalau di dalam sini ada kolam begini, maka B-nya dimasukkan selebar kolamnya. Jadi energi selebar kolamnya. Jadi energi transfer flux energinya 1256 kalikan 0,6677 kalikan C-nya kalikan lebarnya. Ini tinggi gelombangnya.
Kemudian kecepatan partikel airnya yang diminta tadi 4 meter di depan puncak gelombang, kemudian 2 meter pada arah meter pada arah dalamannya, ya, kedalaman 2 meter, 4 meter di depan puncak gelombang. Ini tinggal memasukkan rumusnya. Ini tinggal memasukkan rumusnya. Tapi yang penting diketahui di sini adalah sudut besar tetanya ini. Tetanya ini. Karena titiknya ini di sini. Dari puncak gelombang. 2pi per L-nya 4 meter di depan puncak gelombang ini. Tetanya 1,132. Ini sama dengan 4 cos theta. Sigma T-nya karena T-nya 0, maka di sini juga 0. Maka di sini juga 0. Kalau K 2pi per L, kalau sigma 2pi per T. Tapi karena T-nya kecil, T kecilnya 0, kita posisi di sini, maka ini minus 0. 0. Oke. Ini contoh pertama. Kemudian contoh kedua. Ada tinggi gelombang 2 meter di titik P. Nanti diminta menghitung tinggi gelombang di titik T. Di mana titik P kedalamannya 6 meter, titik Q kedalamannya 4 meter. T-nya 8 detik. Ini dahulu. Jarak P ke Q 1000 meter. Ini mestinya contoh menghitung koefisien friction ya. Akibat adanya friction. L0 GT kuadrat 2pi atau 1,56 per ini 99,8 berapa gitu ya. Ini dibulatkan menjadi 100 meter. Dari D P per L0 6 per 100 0,006 dari di tabel cari KS. Dikali di tabel cari KS. Di KS-nya. KS di titik B, kemudian DQ per L0 4 per 100, cari KS di titik Q-nya. Nah, KS sepanjang P sampai Q. Nah, KS sepanjang P sampai Q, koefisien friction, koefisien Soling, maaf, koefisien Soling dari P sampai Q adalah KSQ per KSP. Ya. Dapatkan nilainya adalah 1,071. Jadi 71. Jadi ini adalah koefisien Soling sepanjang titik E sampai Q. Kemudian karena dia miring, untuk frictionnya dihitung adalah rata-ratanya 6 plus 4 kedalaman yang dirata-ratakan. Karena ini dalam feet, di grafiknya dalam feet. Nanti untuk grafik ini saya masukkan grafiknya dulu. Bentar. Ini grafiknya. Kalau grafiknya nampak ya? Nampak, Pak. Oke. Ini dulu.
16 feet, 16,4 feet. Kemudian dihitung A, ini nanti untuk menghitung pengaruh frictionnya. Ini dari F, koefisiennya. Ini dari F, koefisien, bukan koefisien ya, tapi ini adalah kekasaran, ya, kekasaran dasar lautnya. Ini biasanya diambil 0,01, ini untuk pasir. Kemudian H di titik P, 2, kemudian kemudian jaraknya. Nilainya 0,8. Kemudian T kuadrat per dt 3,9 dengan dt-nya feet. Nah, kemudian dari nilai-nilai ini dengan A 0,8, T kuadrat per dt, nanti dilihat KF-nya di grafik lampiran 7. Ya, di grafik di lampiran 7. Lampiran 7 ini. Ya. Di grafik lampiran 7 di sini ada nilai T kuadrat per dt. Ya. Di sini ada nilai A. A-nya 0,8, T kuadrat per dt-nya di sini nilainya. Ya. T kuadrat per dt-nya di sini nilainya. Ya. A 0,8, tarik garis ke sana. Ya. Kemudian T kuadrat per dt 0,39. 0,39 kurang lebih di sini. Ya. Ini 0,4, ini 0,3. Berarti kurang lebih di sini. Ya. Ini ditarik ke bawah. Ya. Tapi di sini tarik ke bawah. Ya. Tarik ke bawah kurang lebih ketemu di sini. 0,999 berapa di sini. Ya. Karena ini menggunakan memotong kurang lebih di sini. Atau kalau mau lebih tepat mengukur 0,39 ada di mana, kamu ukur jarak di sini. Ya. Tegak lurus ini kamu tarik garis tegak lurus. Ini 0,35 sampai 0,4 berarti di sini ada kurang lebih 5 garis. Ya, nanti ketemu 0,39 pada garis yang paling akhir di sini yang dibuat. Nanti garis tarik ke bawah. Nah, tarik ke bawah. Ya. Sini 0,9999, 0,995. Di sini 0,995 di sini. Kemudian nanti bisa dihitung. Ya. Kalau di titik di sini, ya, kurang lebih berapa? Katakanlah pas di titik ini perubahan 9, katakanlah pas di titik ini perubahan 9, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti 0,998. 875. Oh, 3,9 ya, bukan 0,39 ya. Oh, 3,9. 3,9 berarti di sebelah sini. Ini 4-nya. 4, 3,9 berarti di sini. 875. Sehingga tinggi gelombang di titik I, HP kalikan KS PQ kalikan KF, 2 kalikan 1,071 kalikan 0,875 sama dengan 1,874 meter. Ini tinggi gelombang sama dengan 1,874 meter. Ini tinggi gelombang di titik P setelah mengalami friction. Oke, mungkin itu. Ya. Itu. Ya. Entah soalnya nanti kita berikan Oke, mungkin ada yang ditanyakan.
Oke, kalau tidak kita cukupkan pada hari ini. Nanti akan saya tambahkan beberapa contoh perhitungan di on-class atau di grup. Di on-class saja, nanti bisa Anda buka lagi on-class-nya untuk sewaktu-waktu kapan mau dibuka. Kita akan tambahkan beberapa contoh soal. Dan sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.